Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Helmi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3 SDIT Al-Falah. Sebelum kita mulai pembelajarannya, perlu Bapak ingatkan kepada kalian semua untuk senantiasa menjaga 3M. Pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Baik anak-anak, sebelum kita awali pembelajarannya, kita terlebih dahulu berdoa. Mulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas materi di bab yang kedua, yaitu Quran surat An-Nasr. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas subtema pertama dan subtema kedua, membaca, menulis, dan juga menghafal surat An-Nasr. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema yang berikutnya, yaitu isi kandungan surat An-Nasr. Perhatikan ya semua anak-anak ya, supaya bisa paham semua. Kandungan surat An-Nasr. Yang pertama, penjelasan surat An-Nasr. Surat An-Nasr adalah surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri dari 3 ayat. Surat An-Nasr tergolong surat Madaniyah. Apa itu surat Madaniyah? Yaitu surat yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau bisa disebut juga dengan istilah surat yang diturunkan di kota Madinah. Surah An-Nasr ini diambil dari ayat pertama yang artinya pertolongan. Surat An-Nasr menceritakan tentang Fatu Mekah. Apa sih Fatu Mekah itu? Fatu Mekah ini artinya peristiwa pembukaan atau penguasaan kota Mekah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin memasuki kota Mekah dengan damai, yang sebelumnya kota Mekah ini dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad mengajak semua orang Mekah untuk mengikuti ajaran Islam dan melarang mereka menyembah berhala. Penduduk kota Mekah menerima ajakan Nabi Muhammad SAW dengan sukarela. Sejak saat itu terbukalah kota Mekah bagi kaum muslimin, sehingga kaum muslimin leluasa melakukan ibadah haji. Yang B, isi kandungan surat An-Nasr. Dalam surah An-Nasr terdapat beberapa pesan, diantaranya 1, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan datang dan Islam pasti akan mendapatkan kejayaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertasbih atau memuji Allah dan meminta ampunan di setiap keadaan. Baik anak-anak, yang berikutnya adalah beberapa contoh penerapan kandungan surat An-Nasr yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sikap menghadapi segala tantangan untuk mencapai cita-cita. Siap menghadapi segala tantangan untuk mencapai cita-cita. Sebagai seorang yang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus siap menghadapi berbagai macam masalah, berbagai macam ujian, berbagai macam cobaan. Kita harus siap menghadapinya. Tentunya apa sih gunanya kita siap untuk menghadapi cobaan? Apa sih manfaatnya? Tentunya manfaatnya adalah
agar cita-cita yang kita inginkan tercapai. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua dalam penerapan kandungan surat An-Nasr yang kedua adalah sabar dalam menghadapi masalah atau ujian. Ya, tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cobaan, memberikan kita ujian, sudah selayaknya kita sebagai orang yang beriman bersabar, bukan sebaliknya berputus asa, berkeluh kesah. Karena itu putus asa dan keluh kesah bukan ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anak, ketika kita mendapatkan ujian, ketika kita mendapat cobaan, maka kita harus bersabar. Kemudian yang ketiga, penerapan dari kandungan surat An-Nasr adalah rela berkorban demi agama. Ini tentunya sudah dicontohkan oleh para pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita, para ulama-ulama kita, sahabat-sahabat, begitupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana seorang muslim mengorbankan dirinya dan juga hartanya untuk kepentingan agama Islam, untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil pelajaran, kita ambil sebagai hikmah, yaitu kita menjadi orang yang beriman juga harus rela mengorbankan baik diri kita ataupun harta kita untuk kepentingan agama Islam. Yang keempat, cerminan atau penerapan kandungan surat An-Nasr yang keempat adalah tidak mudah putus asa. Tadi sudah Bapak singgung ya. Yang pertama, yang kedua itu ya, bahwa umat Islam haram hukumnya berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Sehingga orang yang beriman harus senantiasa berjuang, istiqomah dan bersabar. Tidak boleh berputus asa. Dan yang kelima, selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak sedikit kita syukuri. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bersyukur kepada Allah? Yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, cara bersyukur kepada Allah itu yang pertama bisa kita mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Itu mungkin adalah bentuk syukur kita kepada Allah dengan lisan. Dengan perbuatannya bagaimana? Dengan perbuatannya kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah anak-anak pembahasan kita pada pembelajaran kali ini, isi kandungan surat An-Nasr. Mudah-mudahan dari materi yang tadi Bapak sampaikan, materi yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa kalian pahami, bisa kalian cermati, sehingga bisa kalian laksanakan, bisa kalian implementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sebagai bahan latihannya, kalian kerjakan latihan dari Bapak 1-5. Kemudian nanti setelah dikerjakan, tidak lupa untuk difoto, kirimkan ke WA Pak Helmi ya. Bapak ingatkan kembali untuk anak-anakku sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Falah. Demikian materi yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.